pertama ada saya sendiri, Kamila Zahra. Saya Laki Safira Sauzan. Saya Muhammad Sansari. Saya Amar Ahmad Biasa. Saya Adil Lukman Fahri Ramadan. Saya Sendria Tenarasya. Nah, di sini kita mau bahas tentang yang pasti banyak pro kontranya dari teman-teman di sini, yaitu untuk apa sih manusia diciptakan. Jadi kalau dari kalian nih, kira-kira kenapa sih manusia itu diciptain, guys? Kayak dari Bara dulu aja. Dari saya. Kenapa manusia diciptakan? Karena tujuannya itu untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah memberi manusia itu tujuan untuk beribadah kepadanya gitu loh. Nah kalau dari pro gitu, coba ada sandaran nggak? Berarti tuh kan manusia ini diciptain buat beribadah sama jadi pemimpin. Iya. Kira-kira kalau selain jadi pemimpin dan beribadah ada lagi nggak sih tujuannya? Kalau menurut gua yang kontra, manusia kan dikasih akal pikiran dan juga emosi. Jadi kan nggak semua itu harus tentang ibadah, nggak semuanya harus tentang yang apa tadi bilang Pemimpin. iya pemimpin apa khalifah. Iya. Iya kan mereka setiap manusia itu punya tindakan masing-masing. Jadi nggak bisa jadi manusia nggak bisa mengontrol manusia dan juga nggak ada yang bisa dikontrol gitu dari manusia. Jadi sesuai aja sama emosinya, sama pemikiran yang ada di manusianya. Berarti kalau menurut lo manusia diciptain sesuai dia aja gitu, jadi gimana? Jadi nggak ada kepastian lah ini diciptain kayak gimana. Betul. Bahasanya. Tapi kan Allah tuh udah nyuruh ya. Kalau kita tuh disuruh beribadah, kita tuh tujuannya emang itu. Dan untuk kalau misalkan kita kontrol itu ada di diri kita, kan banyak manusia yang nggak terkendali sama kontrol diri sendiri. Makanya Allah ngasih petunjuk berupa agama. Dalam agama tentunya ada kitab. Dari agama ada petunjuk. Petunjuk itu melalui kitabnya. Nah, dari kitab kita dikasih petunjuk buat gimana cara mengontrol diri. Bahkan nggak hanya buat kontrol diri, tapi mengontrol keseharian kita sebagai manusia itu harus gimana. Dan cara-cara beribadah itu juga pasti ada di situ. Gitu. Jadi lebih ini ya masuknya ke dianggap sebagai kayak pedoman hidup, ada tujuannya di situ kan. Iya, ada. Nah, emang seyakin apa sih? Kok bisa bilang apa namanya di Al-Quran tuh ada pedoman-pedomannya, terus tujuan kita di itu. Nah, di bagian mana yang ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk? Iya, soalnya kan manusia kan diciptakan ya udah bebas gitu, kayak itu setiap manusia kan punya free will, punya kemauan mereka masing-masing. Iya. Kenapa kita harus percaya dan ngikutin pedoman dan apa bukti untuk memvalidasi itu benar gitu? Ada dalilnya gitu. Ya, tak dalil atau suatu validasi gitu yang membuktikan itu tuh benar. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu manusia tuh diciptain buat jadi khalifah pemimpin. Nah, sama kayak yang kontra, dan juga ada malaikat yang bertanya, kenapa ya Allah, kenapa manusia diciptakan padahal dia datang cuma buat menghancurkan sama bertumpah darah. Tapi jawaban Allah tuh hanya Allah yang tahu. Berarti jawabannya cukup banyak orang tahu Iya. situ. Iya. Berarti udah selesai. Pokoknya Allah yang ngatur lah. Kalau itu pandangan dari dalil, dari surat Al-Baqarah. Tapi kan sebenarnya pencipta atau Allah menciptakan manusia tuh atau buatan sendiri, kenapa harus manusia itu diciptain? Kayak nanti kan bisa ada pertanyaan, bisa merusak bumi, bisa mengkacaukan dia, atau mungkin pertukaran darah segala macam. Itu kenapa diciptain? Kenapa nggak diciptain aja? Itu kan lebih menenangkan ini ekosistem alam semesta gitu. Daripada harus membuat kehidupan yang ujung-ujungnya bikin sengsara juga gitu. Nah, karena Allah itu nyuruh kita buat milih. Karena makanya itu kita diberi akal.
kita bisa milih yang mana yang baik, yang mana yang salah gitu. Jadi waktu itu pas manusia, jadi sebelum kita ada jasad, ada tubuh kita masih ruh, dan kita tinggal di alam ruh. Nah waktu itu Allah ngasih free will ke kita, ngasih pilihan, kamu mau dilahirkan ke dunia atau enggak. Tapi syaratnya kalau lahir ke dunia kamu harus beribadah dengan kepada aku gitu. Nah untuk manusia yang udah lahir itu tuh jawabannya pasti waktu itu dia pengen diciptain, pengen turun ke bumi karena pengen beribadah kepada Allah. Makanya kalau dia ternyata manusia itu lahir di bumi, ya itu karena pilihan dia sendiri dan itu udah sepakat pengen beribadah kepada Allah. Cuman ingatan itu hilang dan mungkin waktu itu ada sempat apa ya? Mungkin kalau kita ngerasain kita tuh pernah ada bayangan pernah ditanya itu, kita tuh dulu pernah ditanya kayak gitu dan kita memilih untuk diciptakan dan tinggal di dunia untuk beribadah kepada Allah. Nah itu emang udah syarat dasar gitu untuk manusia kenapa harus diciptakan. Kita udah ditanya duluan dan kita ternyata pengen nih setuju, oke Allah ACC turun ke bumi dengan syarat beribadah. Tapi kan pada waktu itu kan tadi sempat lu bilang kalau misalkan ingatan itu dihapus, gimana caranya kita bisa percaya dan juga ingat lagi gitu? Makanya Allah itu ini kasih utusan kayak nabi, rasul buat ingat-ingat lagi bahwa Allah itu ada, biar gak tersesat manusianya gitu. Dan agama itu supaya jadi kasih petunjuk, yang ngasih tahu tujuan hidup kita tuh ya ini, karena kita hidup emang harus ada tujuannya dan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan bentuk ibadah di sini tuh luas cangkupannya, nggak hanya cuma sekedar sholat, sedekah dan ibadah. Sebenarnya segala aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, entah itu belajar, membantu teman, membantu orang usaha, itu ibadah. Kita terjawab nggak nih apa masih ada yang mau ditanya lagi? Kayak kurang menjawab kah atau belum puas gitu sama jawabannya? Kalau kasusnya nih kan kalau di tujuannya kan beribadah kepada Allah ya. Ya. Nah kalau misalkan ada yang apa menentang lah, Iya, Nggak mau, nggak percaya. nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya agama, dan juga nggak percaya kan adanya tuh petunjuk betul-betul kitab-kitab tuh gimana? Kan ada beberapa orang yang menganut Tuhan itu sebenarnya nggak ada, terus agama tuh juga nggak ada. Itu gimana? Nih pertanyaan. Sebenarnya kalau kita mau ngejawab soal itu ya, itu sebenarnya kalau dalam Islam itu pertanyaan yang akidah, pertanyaan yang mendasar gitu, pertanyaan tauhid. Kenapa kita diciptakan, terus kenapa kita harus percaya sama Tuhan, misalkan apa buktinya? Kan kita butuh pembuktian dengan logika kan, pembuktiannya. Kalau tadi kenapa cara menjawabnya gimana? Ya kita harus pakai logika jawabnya, kenapa Tuhan itu ada. Nah, misalkan kenapa Tuhan itu ada, pertanyaan itu, kita bisa kasih sesuatu yang emang bisa masuk di logika dia gitu, bukan dengan dalil. Misalkan ada yang nanya, emang Tuhan itu ada, apa buktinya? Terus kita jelasin, dari setiap makhluk itu pasti ada penciptanya. Misalkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kayak misalnya alat ini kipas, ini bisa ada penciptanya kan? ya. Ya. Tapi mungkin kalau kita terus kulik lagi ke dalam, ini ada penciptanya, terus di dalam-dalamnya nih materialnya bisa ada yang nyiptain juga kan? Nah, kalian yakin nggak kalau itu ada ujungnya? Sedangkan konteksnya setiap ciptaan pasti ada penciptanya di atasnya. Kalau kita percaya misalkan Allah itu ada, kita kembali lagi kayak berarti Allah juga ada yang nyiptain dong. Mikir gitu gak? Pasti sih orang kayak normalnya mikir kayak gitu ya. Tapi percaya ke kalian kalau misal Allah itu nggak ada yang nyiptain, emang dia tuh udah ada gitu sebelum yang lain ada. Percaya. Nah cara menjawab dengan logikanya gimana? Mungkin sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang enggak. Sebenarnya kalau kita bahas logikanya itu gimana dengan konteks setiap ciptaan pasti ada yang menciptanya, dan yang paling ujung itu Allah, udah nggak ada yang nyiptain lagi setelah itu sebelumnya. Ibaratnya kita punya 5 jari, Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini angka 1, habis 1 ada 2.
misalnya ini satu ada 2, 3, 4, 5. Nah di sini emang ada lagi jarinya? Nggak ada kan, pasti ada ujungnya kan. Iya. Ya udah, ini berarti yang pertama nyiptain, yang sebelum itu nggak ada, ini ciptaannya. Kalau logikanya gitu, kalau Tuhan. Gimana nih menurut kalian? Nah, Sampaikan ini maksudnya cukup. Nah, tadi kan Allah kan bisa dibilang kayak produk apa sih namanya? Paling produsen. Nah, produsennya kan. Nah, ada nggak sih kayak analogi lain selain gitu yang bisa kita kan awam nih, kita awam nggak tahu apa-apa misalkan tentang Islam ya. Nah, kalau di Islam kan Tuhannya Allah ya. Ya. Nah, tadi kan Anda kan bilang dalam analogi 5 jari itu bahwa kalau yang pertama itu nggak diciptain kan, betul. Nah, coba ada analogi lain nggak biar kayak apa ya? Lebih awam lagi lah gitu, lebih sederhana. Ya, mungkin terlalu rumit ya tadi. Bisa ada analogi Cara yang menyeluruh gitu ya. Iya. Tuhannya Allah. kalau misalkan di dalam Islam itu Tuhannya Allah, kenapa agama tuh gak cuma satu gitu? Kenapa harus ada Islam, Iya. Katolik, Protestan, terus Hindu, Buddha, Konghucu? Kenapa harus tercipta tuh lebih dari satu? Kalau misalkan Tuhannya itu satu. Dan juga kenapa di setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing? Ada yang mungkin Allah atau mungkin kalau di kebudayaan India ya kayak sapi, mungkin Iya, sapi yang sapi. digabungkan gitu. Kenapa bentuk dari Tuhan mereka tuh macam-macam? Kenapa nggak cuma Allah yang satu gitu? Pertanyaannya sudah sih. Iya sih, sebenarnya pertanyaannya udah lumayan lewat dari top kita ya kan. Ya. Topik awalnya apa sih manusia yang diciptakan? Ciptakan gitu maksudnya. Tapi mungkin kalau mau dijawab boleh. Kalau misalnya kalian bisa jawab, boleh sih. Jadi kenapa agama itu banyak ya? Ya. Sedangkan Iya. yang benar itu komunitas Islam, dan kenapa bercabang jadi banyak? Tapi kalau menurut orang Islam ya mungkin memang menurut mereka yang benar ya udah Islam dan juga menurut yang mereka percaya. Mungkin menurut agama lain kayak Katolik, Protestan atau Hindu, Buddhis segala macam itu kan belum tentu benar gitu. Makanya mereka nggak menganut agama Islam, mereka menganut agama mereka sendiri. Oke. Mungkin saya ini ya flashback ke masa lalu. Iya. Kenapa agama itu bisa terpecah? Di masa lalu itu kan ada nabi-nabi terdahulu dan ada kitab yang cuman bisa dibilang sekali pakai gitu loh. Jadi, nah bedanya apa? Bedanya waktu zaman dulu kayak Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu kan turun kitab juga kan dari Allah. Iya. Itu cuma sekali pakai doang buat kaumnya mereka aja. Sedangkan agama iya buat zamannya aja. Sedangkan Islam datang itu di zaman Nabi Muhammad, tujuannya Allah munculkan agama Islam itu rahmatan lil alamin, buat seluruh alam. Nah, dan kenapa agama itu terpecah? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah itu terpecah karena kekeliruan dari orang-orang di zaman itu tentunya. Kayak misalkan di zamannya Nabi Nuh, di zamannya Nabi Nuh itu jadi ceritanya dulu tuh sebelum ada kaumnya Nabi Nuh itu tuh ada orang-orang soleh. Orang-orang ini juga agamanya Islam, cuma bentuk ibadahnya nggak kayak orang Islam zaman sekarang kayak sholat misalkan. Waktu itu tuh dia tuh orang-orang soleh, jadi ada lima orang soleh ini dia taat kepada Allah. Cuman saya lupa ya itu tuh dia tuh bisa soleh gitu dari ajaran Nabi apa sebelumnya gitu. Orang soleh ini mengajarkan lah ke yang lain gitu, ke teman-temannya, ke orang-orang terdekatnya, ke tetangganya gitu loh, ajaran-ajaran mereka yang udah mereka dapat. Nah akhirnya pas orang itu meninggal ada hasutan setan buat bikin berhala supaya orang-orang yang lima ini yang soleh ini disembah, karena dia tuh brandingnya tuh orang-orang soleh yang dimana pemikiran mereka waktu itu harus disembah gitu loh. Nah itu adalah salah satu hasutan setan.
Nah dari situ mulai ada agama baru dari situ, terpecah maksud itu. Sebenarnya agama baru itu adalah salah satu, kalau menurut gua ya, itu salah satu keliruan atau pola pikir yang salah waktu zaman itu gitu. Mungkin kalau dari saya sampai situ aja sih. Kira gimana nih? Udah pas Jadi belum? kesimpulannya kayak kekeliruan dari orang-orang zaman dulu. Jadi turun temurun kayak di zamannya Nabi Ibrahim, dia kan juga nyembah berhala kan, percaya patung, nyembah patung, itu tuh Tuhan katanya. Sedangkan pas dibuktiin Nabi Ibrahim ngancurin semua dewa patung yang di situ, ayahnya marah. Terus si kapaknya ditaruh di patung yang paling gede. Terus katanya ini siapa yang ngerusak? Siapa yang ngerusakin? Nah, terus kata Nabi Ibrahim, itu patung yang paling gede. Mana bisa benda mati ngancurin patung-patung yang ada gitu. Di situ katanya ayahnya Nabi Ibrahim baru ngeh juga, iya juga. Terus kenapa mereka nyembah kepada sesuatu yang mati gitu, yang nggak bisa bergerak, tahu-tahu gitu. Iya. Sebenarnya kayak kekeliruan aja sih. Jadi menyebar, dan itu mungkin kalau agama besar ya, maksudnya kayak Islam, Kristen, sama satu lagi ya, Yahudi ya, Iya. yang bentuk bintang, sama Yahudi. Itu kan bentuk agama besar. Itu salah satu bentuk dari Islam juga, sejarah juga, kayak pecahan juga. Kayak kalau Kristen dari Nabi Isa, kisahnya kayak misalkan sebenarnya itu yang disalib itu bukan Nabi Isa-nya, Nabi Isa udah diangkat ke langit, yang disalib itu muridnya yang berkhianat, jadi disalib. Dan tapi kalau runtunannya bisa jadi agama, itu nggak tahu ya gimana. Itu mungkin. Sudah cukup dari kalian. Kalau udah Bos ada kan yang lagi, iya sama jawabannya. Sabar bos. 2, 3. Wah gimana nih, lumayan seru juga nih pembahasan tadi kan. Iya. eh, Menurut kalian udah cukup belum jawaban dari dia? Kalau misalkan jawabannya diberikan sih sebenarnya udah cukup ya, kayak mengenai gimana sih kenapa manusia diciptakan, dan juga kenapa bisa manusia tuh punya keyakinan dan juga percaya gitu dengan agama dan keyakinan yang dia peroleh dari dirinya sendiri gitu. Juga di situ tuh dijelasin kayak misalkan sejarahnya tuh gimana, dan juga terbentuknya juga mempunyai cerita gitu. Jadi nggak asal yang namanya iya tiba-tiba ada gitu. Terus kayak agama ini tiba-tiba ada tapi nggak ada sejarahnya atau apanya gitu. Lalu di situ dijelasin kan semua berawal dari Islam juga ternyata ya. Jadi Iya. gimana nih Islam jadi menjalar, jadi lebih banyak agama gitu yang percaya gitu ya. Iya. iya. Oke, jadi sebenarnya memang menambah keimanan kita ya. Iya. Menambah keimanan kita. Sebagai Terus orang awam. iya, sebagai orang awam. Udah gitu kita kan juga baru tahu gitu loh sejarah dari agamanya gimana, dan juga wawasan kita jadi bertambah ya. Iya, bertambah. Ya, betul. Jadi punya ilmu baru ya nih dari teman sekalian. Jadi dulu Kalau dari gue dari penjelasan tersebut menggambarkan sekali kayak kenapa kayak Islam, kenapa Islam ini bisa dibilang agama nomor 1 lah, kayak pusatnya yang mayoritas banyak di dunia ini. Nah di situ udah dijelasin sejarahnya gimana terbentuknya, terus cabang-cabangnya itu kok bisa dari Islam banyak agama cabang jalan sama kayak Kristen, Yahudi, kenapa dijelasin. Terus ya kalau dari saya sih udah cukup sih kalau udah ada gambaran nah gimana itu terbentuk, hal itu terbentuk. Jadi kesimpulannya kayak manusia tuh sebenarnya diciptain tuh karena ada tujuannya ya Mil ya? Iya. Dari dua-dua ini. Sebenarnya kan yang pasti beribadah ya, kayak yang dijelasin di awal. Terus yang awal kita mau bahas kenapa sih manusia diciptakan malah jadi merembet ke lain, tapi jadi seru juga sih, kita jadi tahu banyak hal. Iya. Ya. Kalau ternyata tuh Menambah ilmu banget ya. Iya. Bahasan hari ini. Tapi ya selain itu semoga setelah ini kita jadi ingat juga nih hal-hal yang kita pelajarin hari ini, nggak cuma jadi yang lalu terus Didengar, lupa ya. gitu ya. Iya. bisa diaplikasikan lah ya. Iya. Jadi udah cukup ya diskusi hari ini. Oke, cukup. Ini juga Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.